wa ya'khuduna min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, dan mereka mengambil bid'ahnya Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Siapa Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi? Oleh beliau Kiai Hasyim Asy'ari jelas tegas. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini kami ingin meluruskan apa yang sudah dinyatakan oleh salah satu anak muda, tetapi sayang anak muda ini tidak tahu diri. Namanya tiada lain adalah Safas Fresh. Di dalam salah satu video yang dia upload di channelnya sendiri, Safas Fresh itu teman-teman ini pembela Wahabi ya. Dia pada saat itu mengkritik apa yang sudah dibicarakan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Marzuki Mustamar hafizahullahu ta'ala wa atala umrah, amin ya rabbal alamin, yang mana beliau ini Kiai Haji Marzuki Mustamar merupakan PWNU Jawa Timur. Semoga Allah menjaga beliau, amin ya rabbal alamin. Pada waktu itu Safas bikin video untuk mengomentari apa yang sudah dikatakan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Marzuki Mustamar. Tetapi sayang, dari video yang begitu panjang, dia itu tidak pernah membahas poin pembicaraan, teman-teman. Dia hanya mempersoalkan kekeliruan daripada tahun yang diucapkan oleh beliau Kiai Haji Marzuki Mustamar. Tahunnya aja loh dia itu persoalkan. Keliru tahun beliau itu cuma ya, tidak fatal, tetapi isi sejarah yang sebenarnya yang harus dia kaji. Ketika beliau Al-Mukarram Kiai Haji Marzuki Mustamar keliru menyebut tahun, itu salah fatal di mata Safas. Lalu bagaimana mungkin Safas Fresh ini melupakan dirinya sendiri? Idza ja'akum masa Hamzah fathah e? Yang bener kan a gitu loh, a jangan e. Idza ja'akum ini idza ja'akum Hamzah fathah e. Ya Allah, piye kira, ngeri ya. Ini efek kalau cuma tandai mengoreksi orang, padahal cuma keliru beliau, sabekul lisan mungkin beliau itu ya, tapi tidak pernah merubah isi sejarahnya. Seharusnya itu yang dibahas tentang sejarah, bukan cuma tahun doang. Sekarang kita buktikan apakah benar pernyataan beliau Kiai Haji Marzuki Mustamar bahwa banyak ya kitab-kitab yang dirubah itu, katanya beliau ya di videonya itu. Gak usah lari kepada zaman masa lalu, zaman lampau. Sekarang aja orangnya masih ada, teman-teman. Orangnya masih ada, yaitu Zulkarnain bin Muhammad Sunusi. Dia berani merubah isi kitab Imam Al-Bukhari, yaitu Sahih Al-Bukhari. Ini Sahih Al-Bukhari punya kami, ini cuma matannya ya, matan Al-Bukhari ini terbitan Nurul Huda. Ini juz ketiga, tepat pada halaman 172. Kata Imam Al-Bukhari ketika beliau mentakwil surat Al-Qasas, Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah. Lalu ditakwil oleh Imam Al-Bukhari, illa mulkahu. Ini takwilnya Imam Al-Bukhari. Malah dirubah itu oleh Zulkarnain bin Muhammad Sunusi menjadi illa malikahu. Ini orangnya masih ada, kitab masih anyar punya kami dia. Ini dirubah, orangnya masih ada, sudah berani merubah dan tidak pernah klarifikasi, malah dia merasa benar.
Ini sudah ada harakatnya lagi ini. Illa mulkahu. Kalau dibaca illa malikahu piye? Kalau mulkun itu maknanya kerajaan. Kalau malik itu yang menguasai. Nanti semua rusak, semua binasa kecuali yang menguasai Allah. Karena hu itu domirnya kembali ke Allah. Ngaco iki. Ini dirubah. Dan saya akan bacakan ini kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari ini ya. Saya akan bacakan ini. Nanti kita buktikan aja. Kemudian di sini ada kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Punya kami tepat di juz ke-14 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Muhakkiknya adalah Syekh bin Baz, ulama Arab Saudi. Ini di sini dirubah teman-teman, entah ini disengaja atau tidak, Allah alam. Ketika beliau menjelaskan tentang masalah ucapan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatal abror, ini al-muhdatsatu darbani ma uhditsa yukhalifu kitaban au sunnatan au atharon au ijma'an fahadhi bid'atud dhalal. Nih, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, perkara yang diada-adakan atau perkara baru atau bid'ah itu terbagi dua macam, kata Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama, perkara baru yang bertentangan dengan Al-Qur'an atau juga bertentangan dengan as-sunnah atau bertentangan dengan athar atau bertentangan dengan ijma, fahadhi bid'atud dhalal, maka ini perkara baru ini masuk dalam kategori bid'ah yang sesat. Kemudian di sini ada yang dirubah. Apa yang dirubah ini wa ma uhditsa minal khairi la yukhalifu syai'an au sunnatan au atharon au ijma'an fahadhihi bid'atud dhalal. Sedangkan sesuatu yang baru, perkara baik yang baru diadakan dan tidak bertentangan dengan apapun dari Al-Quran, tidak bertentangan dengan sunnah, tidak bertentangan dengan athar, atau tidak bertentangan dengan ijma', katanya di sini fahadhihi bid'atud dhalal, maka ini bid'ah yang sesat. Ini sudah dirubah. Astaghfirullahaladzim. Padahal seharusnya ini yang benar. Di dalam kitab Fathul Bari cetakan lain teman-teman ya, yaitu Darul Ma'rifah, di sana dijelaskan wa ma uhditsa minal khairi la yukhalifu syai'an min dzalika fahadhihi muhdatsatun ghairu mazmumatin. Sesuatu yang baru yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan asar, atau tidak bertentangan juga dengan ijma, maka ini yang dimaksud muhdatsatun, perkara baru, ghairu mazmumatin, yang tidak tercela. Tapi di sini ternyata malah fahadhi bid'atud dhalal. Ini kan ngerubah namanya. Ini teman-teman ya. Ya Allah. Kemudian mari kita bahas tentang isi kitab daripada karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala rahmatal abror. Ini pendiri daripada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Semoga kita mendapat barokah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Di sini Irsyadus Sari, ini kumpulan dari beberapa karya beliau Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullah, yaitu di kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini teman-teman, silakan yang punya. Di sini dijelaskan oleh beliau Hadratus Syekh, dulu di Indonesia ini kan ahli sunnah teman-teman, katanya beliau. Tetapi setelah itu terjadi yang namanya berbagai macam aliran. Setelah itu masuk pada tahun 1330 terjadilah berbagai macam golongan atau aliran itu yang nyeleweng itu teman-teman. Kemudian dilanjut oleh beliau Hadratus Syekh, siapa saja aliran-aliran nyeleweng itu? Wa minhum firqatun yatba'una ra'ya Muhammad Abduh wa Rasyid Ridho. Di antara mereka itu aliran-aliran anyar ini yang nyeleweng ini, yaitu golongan yang mengikuti pendapatnya Muhammad Abduh dan pendapatnya Rasyid Ridho.
wa ya'khuduna min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, dan mereka mengambil bid'ahnya Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Bid'ahnya Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Siapakah ini? Tentunya Safas Fresh tahu siapa Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Oleh beliau Kiai Hasyim Asy'ari jelas tegas mereka mengambil bid'ahnya Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi wa Ahmad bin Taimiyah wa tilmidhaihi, dan kedua muridnya yaitu Ibnul Qayyim wa Ibnu Abdul Hadi, dan mereka juga mengambil bid'ah yang dilakukan oleh Ahmad Ibnu Taimiyah maupun kedua muridnya Ibnu Taimiyah yang bernama Ibnul Qayyim dan Ibnu Abdul Hadi. Apa bid'ahnya mereka ini teman-teman? Muhammad bin Abdul Wahhab dan semuanya ini yaitu Ibnu Taimiyah dan kedua muridnya. Di sini oleh Kiai Hasyim Asy'ari saya cuma membacakan ya, bukan kata saya, tapi kata beliau, faharramu ma ajma'al muslimuna ala nadbihi. Mereka ini mengharamkan apa yang sudah disepakati oleh kaum muslimin tentang anjurannya, tentang kesunahannya. Mereka haramkan, padahal umat muslim sepakat itu boleh, itu dianjurkan. Malah oleh mereka ini Muhammad bin Abdul Wahhab atau Ibnu Taimiyah dan muridnya itu malah diharamkan. Apa itu? Wa huwa as-safar li ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka haramkan adalah bepergian untuk berziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal teman-teman, ziarah kubur itu, apalagi menziarahi kuburan Nabi, malah sangat dianjurkan dalam Islam berziarah kubur. Ini kata Hadratus Syekh. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.